Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners semuanya, bertemu lagi dengan saya Aisyah. Dan saat ini Aisyah sedang berada di Sultan Mahmud Riyad Shah, yaitu salah satu masjid terbesar di kota Batam dan se-Sumatera nih. Wah, Masya Allah nih Tribuners. Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah ini terletak di daerah Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau nih Tribuners. Nah, bisa kita lihat nih Tribuners, Masya Allah nih masjidnya. Yang uniknya nih Tribuners, masjid ini bernuansa Melayu dan Timur Tengah. Tuh, lihat Tribuners. Timur Tengahnya itu identik dengan payung-payung yang mirip dengan yang ada di Masjid Nabawi Madinah. Masya Allah kan Tribuners. Nah, tunggu apa lagi nih Tribuners? Aisyah akan mengajak kalian semua untuk melihat keindahan dari Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah ini. Yuk. Ya, baik. Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah adalah nama pahlawan nasional. Beliau diberi gelar pahlawan nasional pada bulan November 2017 dan beliau adalah dari Melayu, orang Melayu yang wafatnya itu di daerah Linggah. Jadi pemberian nama Masjid Sultan ini seiring dengan beliau diberi gelar pahlawan nasional itu pada tahun 2017 itu. Maka dinamainya ke Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah Kota Batam. Oh ya, jadi kenapa Masjid Sultan ini berdiri? Karena pada waktu itu digagas oleh Wali Kota Batam, yaitu Bapak Haji Muhammad Rudi, yang waktu itu beliau itu masih sebagai anggota Dewan di DPRD Kota Batam. Kemudian beliau itu mengadakan safari kegiatan-kegiatan ke ini termasuk di daerah Tanjung Uncang ini. Beliau itu melihat ketika beliau itu sholat Jumat melihat dalam satu masjid ternyata tidak muat, dan juga ada ada banyak di antara mereka jamaah itu yang sebelum selesai pelaksanaan sholat itu mereka sudah pulang karena harus masuk ke perusahaan itu kan. Beliau menanyakan apa alasannya, karena alasannya itu terlalu jauh itu dari perusahaan ke masjid yang mereka melaksanakan sholat Jumat tersebut. Maka timbullah ide beliau untuk mendirikan Masjid Sultan di daerah Batu Aji ini, Tanjung Uncang ini, yang berdekatan dengan perusahaan-perusahaan galangan kapal itu kan. Makanya jamaah yang ada di masjid ini, terutama pada hari Jumat itu mayoritas memang pekerja yang berada di wilayah Tanjung Uncang ini. Jadi itulah sejarahnya beliau, Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, itu menggagas wilayah ini untuk dibangun satu masjid yang besar. Apa benar Pak, masjid ini adalah masjid terbesar di Kota Batam dan se-Sumatera nih? Ya, benar. Nih yang Ya. besarnya? Ya, benar.
Jadi masjid ini luasnya 4,1 hektar, kemudian luas tanah ya, kemudian luas bangunan 5,7 hektar karena ini lantai 2 dengan kapasitas jamaah 25.000 jamaah ya. Ini adalah masjid terbesar itu. Masjid terbesar di Sumatera dan masjid terbesar keempat di Indonesia. Ya. Jadi masjid ini menjadi kebanggaan masyarakat Batam dan juga itu menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, Pak. Masjid ini dibangun dengan dengan nuansa Melayu, kemudian nuansa Turki dan nuansa Arab. Nah, jadi kalau kita tuh melihat itu ada nuansa Melayunya, dia itu kubahnya itu kemudian nuansa Turki dan nuansa Arab itu. Jadi ada payung membrannya itu, kalau membran itu memang ini terinspirasi dengan Madinah itu, payung yang ada di Madinah. Inilah yang salah satu yang menjadi daya tarik wisatawan ataupun dari wisata lokal datang ke Masjid Sultan untuk berfoto-foto. Makanya masjid ini dijadikan salah satu ikon wisata Kota Batam itu. Karena memang masyarakat itu senang itu berada di Masjid Sultan, bisa berfoto-foto dan itu dibawa ke daerahnya masing-masing. Cuma masjid ini, mohon maaf, ini baru 70% selesainya. Masih banyak yang belum selesai, terutama di dalam nanti akan ada ASI sentral, kemudian ditutup dengan kaca. Kemudian juga sekelilingnya pun akan dipagar tuh. Jadi baru 70%, yang 30 yang lainnya itu untuk 2 tahun ini pemerintah masih membangun di Masjid Agung Batam Center itu ya. Masjid Sultan ini kalau sampai dia peletakan batu pertamanya dulu bulan April 2017. Kemudian 2 tahun dibangun, pada tanggal 20 September 2019 itu diresmikan. Jadi 17 ke 19 2 tahun diresmikan oleh Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia, Bapak Yusuf Kala waktu itu. yang meresmikan itu. Kemudian pada saat peresmian itu bersamaan dengan Jumat perdana di masjid ini ya. Jadi 2 tahun 2029 kemudian difungsikan sampailah sekarang itu pemakaiannya. Wisatawan yang datang ke Batam itu rata-rata itu datang ke Masjid Sultan karena ini bagian daripada agenda wisata pariwisata Kota Batam itu diantaranya itu ke sini. Baik ya, salah satunya di sini. Jadi wisatawan dari mancanegara ke sini, baik itu dari Amerika maupun dari negara-negara tetangga terutama Singapura, Malaysia itu biasanya sendiri. Tetapi kalau misalkan sudah ini kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Batam, maka salah satu yang dikunjungi adalah masjid ini, Masjid Sultan ini. Kegiatan yang manfaat sering diadakan di Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah ini contohnya apa aja nih? Oke, pertama kegiatan yang berskala Kota Batam yaitu hari-hari besar Islam, yaitu Bapak Wali Kota banyak memfokuskan di Masjid Sultan ini, terutama di bawah payung membran gitu kan. Jadi hari-hari besar Islam dilaksanakan dari sini. Nah, termasuk Idul Fitri dan Idul Adha, beliau itu banyak melaksanakan di Masjid Sultan ini.
Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya harian itu setiap hari ada kegiatan, di antaranya ada pembinaan mu'alaf, kemudian ada pengajian ba'da maghrib, kajian kitab kuning, kemudian ba'da subuh pun ada. Kemudian dari masyarakat pun melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di sini, pengajian. Kemudian ada juga atau melaksanakan akad nikah juga itu di Masjid Sultan ini. Jadi ada taman pendidikan Al-Quran juga di masjid ini. Yang jelas masjid ini adalah menampung semua kegiatan-kegiatan masyarakat yang sifatnya keagamaan di masjid ini. Ya. Dengar-dengar ada menara ya juga ya Pak? Oh ya, Wisatawan naik Ya. ke atas. Itu bayar atau nggak? Siapa saja yang yang masuk ke atas itu di sini menaranya ada tingginya itu 99 itu dengan Asmaul Husna ya, di 99 meter itu. Ini bagi wisatawan itu bisa dilayani untuk naik ke atas itu. Nah, semuanya masyarakat Batam lokal yang ingin naik ke atas itu dipersilahkan, itu free. Ya, kami menyampaikan kepada masyarakat Batam, terutama kaum muslimin, marilah sama-sama datang ke Masjid Sultan. Di samping kita melaksanakan ibadah, juga berwisata di Masjid Sultan. Insya Allah kami akan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Kota Batam. Nah, itu dia tadi Tribuners, kita sudah mengelilingi keindahan Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah ini. Gimana Tribuners? Masya Allah kan? Suasana setiap sudut masjid-masjid yang ada di Sultan Mahmud Riyad Shah ini. Wah, saya aja mengelilingi masjid ini aja terkagum-kagum loh Tribuners, Masya Allah nih. Saking semangatnya sampai saya tuh naik ke lantai atasnya, yang paling atas, untuk bisa melihat view indah kota Batam terlihat dari menara Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah ini. Tunggu apa lagi nih Tribuners? Buruan ajak kerabat, keluarga, sahabat, pokoknya kakek nenek, semua keluarga kalian untuk berkunjung ke kota Batam. Dan salah satu masjid yang harus kalian kunjungi yaitu adalah Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah ini, yang Masya Allah tabarakallahnya nih, dengan identik dengan view nuansa Melayunya dapat, Timur Tengahnya dapat, nuansa Turkinya dapat. Wah, buruan, jangan sampai ketinggalan. Oke, itu dia tadi Tribuners. Jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa saksikan lokal experience berikutnya. Saya akan mengunjungi masjid-masjid lainnya yang ada di Kota Batam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.